wabarakatuh. Ya itu dicuri dulu jarak tak nanti mak foto masnya mau. Puji dan syukur tetap kita persembahkan kepada Tuhan yang mempunyai hidup dan kehidupan kita. Oleh karena atas kebaikan dan kemurahan sehingga kita boleh dipersekutukan lewat Senin 19 Desember 2022. Kita mulai dengan panduan acara sebagai berikut. Pertama adalah pembukaan yang sementara berlangsung. Acara kedua, istirahat garis miring jamuan kasih. Acara yang ketiga adalah lelang. Acara yang keempat, ungkapan belasungkawa yang saya bagi 4 bagian. Pertama secara lisan, kedua tertulis, ketiga dalam bentuk karangan bunga, dan keempat jemaat, dan acara yang ke-8 adalah penutup. Untuk memanfaatkan waktu yang ada, mari Bapak Tuhan yang disediakan keluarga, mari kita bersyukur. Pasti si pokada kumpul-kumpul ikut kotu makada. Tak menitiru lako. Saya kenalnya langsung anu. Dari tak akin tiru itu baik. Laku tawai sama sabu 500. Siksa. 1,5 Sira. 2 sabu. 2 juta. 2 sabu 100. 2.100.000. Masa kata demo maka to gini. Tai siamo. Aku ya tebe di kamiri. 2 sabu 100. Tenduan. Tai mo. Si jemaat lamai pinjal Jumale. Na doloma ko kwa lamai katabe na lako tong pandita. Siya lako mintu diaken siya majelis gereja. Lamai katabe na lako tong perintah lain dia natin melalui la doloma Jumale yang tu Bapak Kepala Desa. Tutu mampana ramai Allah na para kuat. Apa dono jamai laku kuat mekatabe na laku Bapak Pendeta. Si seorang mintu atau si seorang mengkarang mekatabe na laku Bapak Kepala Desa la indena tuma da dono me tumale sia demula deming mekatabe na laku potuan ku poto matuan naku. Shalom dan selamat malam buat kita sekalian. Yang terhormat Bapak Pendeta bersama dengan Penatua Yaken yang boleh hadir pada malam hari ini untuk bersama-sama membagi duka di pelataran duka ini. Yang kami hormati Bapak Pemerintah Desa Tumale yang boleh juga hadir bersama dengan aparatnya. Yang kami hormati Pemerintah Desa Muladime beserta dengan aparatnya. Yang kami hormati tokoh masyarakat baik yang ada di Desa Muladime ini maupun yang datang dari Desa Tumale. Yang kami hormati Kesempatan yang diberikan. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya salah satu keluarga kita yang sebenarnya anak ini sama dengan anak saya. Sejak dari kecil saya sama-sama. Sewaktu bapaknya masih tinggal di luar, biasa saya tidur sama-sama, biasa saya gendong. Kemudian bapaknya, Bapak Teddy sama dengan saudara saya sejak dari dulu. Namun apa dikata, Tuhan berkehendak lain dan kita harus menerima sebagai sebuah takdir.
Kemudian juga saya menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Karena kebetulan tadi siang sempat saya tanyakan beliau kepada salah satu aparat saya. Saya bangku dan tiro pokok tadi dan juga saya ada nama saki-saki. Salah seorang aparat saya mengatakan bahwa sedang ditimpa musibah atas meninggalnya salah seorang putranya, yaitu Teddy. Saya bilang di mana? Dia bilang di Sulawesi Tenggara. Jadi pemikiran saya, beliau ada di Sulawesi Tenggara. Pas saya tidur tadi, karena tidur sendiri, tidur sementara ada di Makassar. Insya Allah besok pulang. Tidur sendiri. Antar anaknya yang mengikuti tes. Setelah melihat WA-nya saudara saya, sahabat saya, adinda saya, baru saya tahu bahwa jenazah almarhum Teddy sudah ada di rumah bapaknya. Langsung saya bangun, cuma ganti celana, ganti sarung, pakai celana, pakai baju. Saya menuju ke sini. Olehnya itu sekali lagi dengan segala kerendahan hati saya memohon maaf yang setinggi-tingginya pada segenap keluarga. Sekali lagi saya menyampaikan penghormatan dan terima kasih kepada Bapak Pendeta, kepada majelis yang sempat hadir, serta seluruh keluarga atas kehadiran kita semua untuk membagi duka pada malam ini. Barangkali demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan saya akhiri. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat. Ya, kadang kuat sangadian na kasih kinga yang de pati di bolong tunan imamma inde anak kaboroi manda mo sikingara sengok na papa ko ako sumanga lako cuman dua cara tumbengkan di waktu lagi naik parampoi tanda maliki si tetena karampuan tasolana sang lante karampak maduksen lan mabungi totemo bidolo dia itu kukua yang ditiro baik kuah ya aku bendal malon lepa kang kalang lupa tu lalang natingkai mane pia simuruk dan le artinya saya pernah matona tu kada lapku kada bilang nama apa garagang. Kita nyanyikan PKJ nomor 163 ayat 1 dan 2, Bila Duka Menerpa. Bila duka menerpa, janganlah kau sedih. Cari Yesus Tuhanmu selalu, takkan dibiarkannya hidupmu sendiri. Kasih Yesus selalu besertamu. Yesus pasti memberi
Yesus pasti memberi kedamaian yang penuh. Dia batu karang yang teduh. Hidupmu bagaikan daun. Hidupmu bagaikan daun, segera akan layu. Demikian hidup manusia. Firman Tuhan yang kekal diberi padamu, tegaklah. Tuhan Yesus dami sampaikan lantai dino kinane tuo susi tuang kami pogau tempon di lendu alo sia lendu minggu lendu ulang gerangan tahun Buddha Juradi Lantelingo Meloka Jake Si Sunda Mempalakan mati puang Mengandokan mati karemi Oh puang rinding palakan Ibata unolai Matoto ulingkai Katuoan pono wai mata One
Tuhan tetap abadi. Maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Sebagai pembanding, Yohanes pasal 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Demikian sabda Tuhan, haleluya, amin. Sudah hampir jam 10, mudah-mudahan tidak ada yang ngantuk. Ya, apalagi kami yang dikala tadi malam jagoan kami, Perancis. Kami turut bersedih, tapi tidak mengapa, karena kami pun pernah menang beberapa saat yang lalu. Jagoan kami menang. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Daka itu puang mituo. Den tu kadana tomatua na kosusite. Iya te may paabarangan. Yan nataan na kita tampe, kita na tampe. Saya te may syulu, batu paarapuan. Ya tayo na kita tampe, kita juga na tampe. Yan na di pemaranga te kadayate. Baturan na kumua yatu katuanta maangge. Susi me parato na kami to minama kada sa gora-gora tongkom biasa na kosusite. La ditula karika langi ila di manangai raka. Buwa rika di patumba den rika la di apa. Ke iya mo pangiloran na to tumampata. To mesorong tamalino to kumombong masalota. Iya mak kada tungga mak pautan salah-salah. Tai ki la bisa unta tanpa ngeloran na la untokon pangarana to tumampata.
Pengakuan ini merupakan sebuah kredo secara antropologis, teologis manusia yang saya maksudkan. Pengakuan bahwa dalam diri manusia itu ada keterbatasan. Itu antropologisnya. Dan teologisnya bahwa yang membuat manusia itu bertambah usia dan bertambah umurnya adalah Tuhan. Dan ketika Tuhan mengatakan stop, tidak ada satupun yang bisa melanjutkannya. Antropologis, teologis. Saudara-saudara, karena manusia punya keterbatasan, kekuatan terbatas, kuasanya terbatas, kedaulatannya terbatas, maka hidupnya pun terbatas. Firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya. Semua serba terbatas. Karena Allah tahu bahwa manusia punya keterbatasan hidup dan kuasa, maka Allah meninggalkan pesan bagi manusia. Pesan itu adalah apa? Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Perbuatan dosa telah membatasi usia manusia. Itulah sebabnya Mazmur bicara begini. Usia kita, masa hidup kita 70 tahun. Kalau kita kuat 80 tahun. Hal ini terjadi karena kesalahan, dosa, pelanggaran, pemberontakan yang melahirkan kutuk terhadap hidup. Yang dikutuk itu adalah hidup, dan yang menikmati kutukan itu adalah, atau merasakan kutukan itu adalah yang memiliki hidup. Siapa itu? Seluruh ciptaan, bukan cuma manusia. Apa yang pertama mati ketika manusia jatuh ke dalam dosa? Yang mati adalah binatang, lalu kemudian tumbuh-tumbuhan. Mana buktinya? Pada saat manusia sudah tahu dirinya telanjang, dia membunuh binatang, mengambil kulitnya, menjadikan bajunya, pakaiannya. Menganyam daun-daun, mengambil kulit pohon, itu kan membunuh pohon. Masa ini kita tahu nama itu Habil. Saudara-saudara, kenyataan bahwa keterbatasan ada pada diri manusia membuat kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa Tuhanlah segala-galanya. Pembacaan kita yang kedua tadi sebagai pembanding, pendukung pembacaan pertama dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 25 dikatakan bahwa jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup." Apa artinya ini? Artinya bahwa Yesus tahu, Nabi Isa alaihi wassalam tahu bahwa manusia itu mengalami kematian, dan yang lebih ditahu oleh Nabi Isa alaihi wassalam adalah apa? Manusia mau bangkit. Itu yang ditahu. Nabi Isa tidak hanya tahu bahwa manusia itu mati. Nabi Isa tidak hanya tahu bahwa manusia itu akan binasa. Tetapi yang ditahu oleh Nabi Isa alaihi wassalam adalah bahwa manusia juga ingin bangkit. Manusia juga ingin kekal. Manusia juga ingin hidup kembali. Manusia juga ingin masuk ke dalam surga. Dan Nabi Isa alaihi wassalam juga tahu bahwa hal itu tidak bisa dapatkan manusia di mana-mana. Di Gilgal nggak ada, di Betel nggak ada, Berseba nggak ada. Apa itu Gilgal, Betel, dan Berseba? Tempat penyembahan orang Israel. Di sana nggak ada. Di Betel nggak ada. Itulah sebabnya Nabi Isa atau Yesus katakan, "Akulah kebangkitan dan hidup." Nah, ini penting bagi kita.
Karena itu kepada orang tua kita dan kemudian istri dan anak-anak, proses kematian itu berjalan terus. Terkadang yang tua duluan, yang muda duluan. Terkadang yang muda duluan, baru yang tua. Usimute dolo tona kanana. Malah usia patu tomato sama dua. Seperti inilah kematian itu. Dan keadaan ini yang mau dijawab oleh Yesus. Don't be worried. Jangan ragu. Sebab sekalipun Pedi mati, sekalipun Bapak Marlin mati, dia punya garansi, akulah kebangkitan dari hidup. Garansi hidup manusia di dunia ini hanya satu, only in Jesus. Hanya di dalam Isa alaihi wassalam. Garansi hidup. Karena itu jangan lepas dari pengakuan hal ini. Garansi hidup menjamin bahwa kita punya kebangkitan di dalam Yesus, itu kebangkitan yang halal. Penting ini. Garansi hidup menjamin bahwa keselamatan di dalam Yesus, keselamatan yang halal. Garansi hidup bahwa kebangkitan di dalam Yesus, kebangkitan yang fakta, yang real, yang nyata. Garansi hidup bahwa surga di dalam Yesus, surga yang fakta, bukan surga animasi, bukan surga fiksi, bukan surga ilusi. Semua serba fakta. Kenapa? Karena bagaimanapun juga umat manusia diberitahu bahwa kunci kehidupan surgawi hanya pada Isa alaihi wassalam, Yesus. Saudara-saudara, karena itu, supaya kita memiliki itu, maka kita harus mencari sumber hidup. Kalau kita haus, kita mencari sumber air. Dan kalau kita lapar, kita mencari sumber makanan. Ketika kita butuh keselamatan, kita mencari sumber keselamatan itu di mana? Where does the salvation tree? Di manakah pohon keselamatan itu? Ya, ini penting bagi kita semua. Masih yang di balang kampung te batang rambutuna sulung tabatu anak ta Pedi Bapak Marlin. Yang kita lakukan itu adalah merupakan bukti bahwa kita mengasihi, tetap mengasihi jenazah sekalipun dia tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Tanggung jawab kita. Yang bisa kita lakukan manusia hanya sebatas memakamkan, menyuntik, memandikan, memasukkan dalam peti, membuatkan kuburan, lalu kemudian macam-macam lagi yang kita bisa buat. Tidak ada satupun yang kita buat itu yang mampu menjamin surga. Tetapi apa yang dibuat Yesus hanya satu kali, dia sudah mengalahkan apa yang kita buat di dunia ini. Kematian dan kebangkitan Yesus sudah menjamin semua yang kita lakukan. Tedong balian pun, tedong saleh pun tidak bisa menyamai apa yang Yesus buat. Itulah sebabnya tidak bisa lagi dalam agama Kristen dikatakan ya tedong teken atau matin baik. Tamo ya. Tadi kemudian perkara kumula na pokinal lo sok buya tamo ya kelas kesadaran. Ya opo lo sok tu rara balin rara basale con itu rara pong Yesus. Tidak ada lagi rara-rara di atas dari darah Yesus. Amin. Ya. Makanya kira itu mate ya to pali pertama lu baba bulu iki ini bulu salam anak teror ka bayar ka di kuat pemala. Pemala untuk kremasi. Pemala tania mo ya di kuat ken na kinalona. Ya. Tania. Namun apa tokalala na tokalala itu mudah dicerita melo to ngalan kita berata teken na. Tak dikenal tamu kuya. Janda miskin yang memberi 2 peser, Yesus bilang persembahannya yang benar. Ya tindi to bisa kumawatan ng piling ipati jo. Kaya na to ng limpis serbahan na dito. Makupimutum na patama pati na mimasaroko. Nakuha ni Yesus lapida na mosi. Malimita halitawa talako.
Pagar guru kusipu na nakaro lamay itu benggolo. Nah posi bartutuan kita mapati sa apa kan tu pati. Si bartutuan kita mana ko Yesus tendeng. Saya menikah tidak tembong komisa janda miskin. Pertama 2 peser. Itu 2 peser tayo noni. Sa maringan. Tayo noni. Napamito Parisi sa Yahudi ahli Taurat. Kaya ka noni pemalaan. Kaya kung Yesus hindi ko Matius, hindi ko Pedro, hindi ko Jacobus, hindi ko Andres. Dahil nalita ni malita na ito nalito pemalaan na ahli Taurat siya to Parisi. Kaya ito nantindibay ni Bongko. Ako na pinasusto na panapatamanasa ito. Diyo nakalit na. Naitindi Diyo. Karada ka ng sisa-sisa na. Baya pa Diyo sing dori lumuk oleh mari atau dori kulkas na kalau nama. Kaya makakente yung hamte. At maler ka na halin na papatoro pinolo pa. Natanda pa rin pa. Pesapiran pa sa ito. Bilang ito kios na lundi. Yang biasa ke TV na ibadat, mari kita memberi persembahan kasi ako menggunakan masapi. Sapi seng. Ya. Jadi di dunia ini Allah tidak pernah menciptakan jalan keselamatan lain menurut ajaran Alkitab. Mau buktinya? Buka Kisah Rasul 4 ayat 12. Tabah sesolah bisa ngamani. Kisah Rasul 4 ayat 12. Di dunia ini ya. Apa dikatakan di Kisah Rasul 4 ayat 12 di situ? Berarti Kisah Rasul di siapa bulan kitab tu ya. Berarti siapa? Nah kuasa itu tapi rangi. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Mbak bisa di bawah kolong langit. Mbak batani di bawah nasan kolong langit. Malik ila ke Amerika di bawah kolong langit. Jo Amerika tak ada keselamatan di luar Yesus. Malik kehilangan Mars di bawah juga bangsa kolong langit. Malik kehilangan Jupiter. Katanya itu Jupiter ya mah. Planet ya. Maka kehilangan planet Merkurius di bawah kolong langit dasar. Dan coba-coba belum ada keselamatan lah Gilgal, Betel, Berseba, Sulpukade, Letenina, Mars, Jupiter, Venus, Merkurius, Saturnus, Pluto, Neptunus, atau Yunus yang ada nus-nusnya. Nggak ada. Bayangkan saja di sini Nabi Amos menggunakan 3 nama. Apa itu? Betel, Gilgal, Berseba. Apa tuh Betel, Gilgal, Berseba bagi orang Yahudi? Tempat yang dikuduskan, tempat berjumpa dengan Tuhan, tempat membakar korban. Ini tentu nanti ajaran Yahudi mula-mulanya kuma yang dimana menbeto Betel tempat penyembahan pengucapan syukur, Gilgal tempat pembakaran pengampunan dosa dan pengakuan dosa, Berseba tempat untuk merambulangi. Sempurna mau kepotonganan mitut kamu to Yahudi kemana kamu deto selama mau kamu apa nakua ya Nabi Amos yang mitorokosik yang mibatuk yang mibatu kisik dan milola ke Betel tanah dari to tanah bisa juga Berseba tanah bisa juga Gilgal leman na sangat napuang itu pada zaman perjanjian lama sebelum Yesus lahir. Lalu Yesus kemudian lahir kembali dan Yesus memproklamasikan dirinya sebagai juru selamat. Ada orang yang tanya ke saya, Pak Pendeta, memangnya pernah Yesus bilang dia adalah juru selamat? Pernah, ini salah satu buktinya. Yesus punya banyak nama lain. Mesias yang diurapi. Immanuel beserta kita. Tanya itu Yesus sepak bola juga berhasil ya. Nah karena itu mari kita yakin Bapak Pedi
bahwa hari ini kita berduka karena Pedi meninggal, tetapi saatnya nanti seperti yang Tuhan rencanakan, kita bersukacita karena Pedi dan kita semua yang hidup dalam Kristus akan dibangkitkan. Amin. Karena itu jangan coba-coba cari yang lain, cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Amin. Ketika datang cobaan, ini hidup berkat Tuhan yang berlimpah tak terkira. Meskipun dalam cobaan, ucap PWGT Jemaat Kinil Tumale. Kemudian yang kedua,
wajahku goyang, ku ingin capai tujuan, sampai akhir. Jika nanti tugasku berakhir, Aku kan pulang ke rumah Bapakku. di sana tak pernah tiada duka lara, Sakit dan lelah, haus dan lapar. itulah kerinduanku, turut di jalanmu Tuhan. Sundun tu pak kaboro mi lako kalena, saya lako min matona, namanya tambah puang. Mama Marlin, sabar, kuatkan hatimu. Rombongan sudah mau komumi, Siti Romelo. Terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Setia